Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Ani Rahmawati dengan NIM 4220061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal saya yang berjudul pengaruh pengetahuan fasilitas lokasi terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa pertama syariah, studi kasus mahasiswa IAIN Ponorogo. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang dalam permasalahan ini, yaitu keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan yang cukup penting. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern sebagian besar hampir melibatkan jasa-jasa di sektor perbankan. Di Indonesia, perbankan dibagi menjadi dua, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Secara kelembagaan, di Indonesia mendirikan bank syariah itu pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat. Produk tabungan syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah diprediksi memiliki prospek dan pangsa pasar yang menjanjikan karena nasabah dapat leluasa memilih sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keputusan, yaitu pengetahuan, fasilitas, dan lokasi. Karena ketiga faktor tersebut berkaitan erat dengan faktor-faktor timbulnya keputusan nasabah, yaitu faktor kepuasan nasabah dari dalam diri yang menjadi faktor utamanya. Yang pertama yaitu pengetahuan. Mengetahui apakah faktor pengetahuan ini mempengaruhi mahasiswa dalam memilih bertransaksi dalam Bank Syariah Indonesia. Yang kedua yaitu fasilitas diberikan oleh Bank Syariah dari segi kenyamanan dalam bertransaksi seperti SMS banking, M-banking, dan internet banking. Yang ketiga yaitu lokasi Bank Syariah yang tidak begitu jauh dari kampus IAIN Ponorogo. Faktor ini tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang bisa diperkirakan memberikan pengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih perbankan syariah. Bahasan kedua yaitu rumusan masalah di sini. Yang pertama, apakah pengetahuan fasilitas dan lokasi mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih jasa perbankan syariah secara parsial. Dan kedua yaitu apakah pengetahuan fasilitas dan lokasi mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah secara simultan. Pembahasan ketiga yaitu pengujian penelitian. Yang pertama yaitu menguji pengetahuan fasilitas dan lokasi dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo secara parsial. Dan kedua yaitu menguji fasilitas dan lokasi dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo secara simultan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, mempertajam dan mengembangkan ilmu perbankan syariah, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi perbankan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak atau manajemen bank dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan. Yang ketiga bagi rekan mahasiswa, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori studi kasus, studi penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Pertama yaitu landasan teori. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah semua informasi yang diketahui dan diperoleh di benak pelanggan secara umum
umum, pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang disimpan dalam ingatan seseorang. Pada saat yang sama, pengetahuan pelanggan adalah kumpulan semua informasi yang sesuai dengan fungsi pelanggan di pasar dalam bentuk pengalaman, produk layanan, ataupun layanan yang dimiliki pelanggan. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan secara objektif, informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan melalui memori jangka panjang nasabah. Yang kedua yaitu informasi mengenai pengetahuan lainnya. Pembagian pengetahuan yang lebih aplikatif untuk pemasaran diperlukan pembagian pengetahuan yang lebih tepat yang berkaitan dengan tiga pengetahuan nasabah. Yang ketiga yaitu pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif di sini yaitu persepsi nasabah mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. Selanjutnya yaitu indikator pengetahuan nasabah. Yang pertama yaitu pengetahuan produk. Pengetahuan produk merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Yang kedua yaitu pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan akan membeli produk. Yang ketiga yaitu pengetahuan pemakaian. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan untuk dikonsumsi oleh nasabah. Fasilitas yang pertama yaitu pengertian fasilitas. Menurut Coulter, fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan memberikan kepuasan yang maksimal. Fasilitas merupakan peralatan fisik yang disediakan oleh penyedia layanan untuk mendukung kenyamanan konsumen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fasilitas. Yang pertama, sifat dan tujuan organisasi jasa. Desain fasilitas yang baik dapat memberikan beberapa manfaat yang memberikan manfaat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering berubah dan apabila spesifikasi jasa cepat berkembang sehingga resiko keuangan menjadi besar. Yang ketiga yaitu ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat. Sebuah perusahaan membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan jasanya perlu mempertimbangkan sejumlah faktor. Yang keempat yaitu biaya kontribusi. Biaya kontribusi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bahan kontribusi yang digunakan. Masih banyak penyedia layanan yang tidak menyadari bahwa penyedia fasilitas layanan memiliki pengaruh tersendiri pada perasaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu lokasi. Pengertian lokasi dalam jasa perbankan syariah merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen di mana lokasi yang strategis. Tujuan penggadaan lokasi. Yang pertama, agar bank dapat memilih lokasi yang tepat, sasaran, dan strategis untuk memudahkan nasabah saat melakukan transaksi. Yang kedua, supaya dapat menentukan akan menggunakan teknologi apa dalam memberikan keakuratan dan kecepatan dalam melayani nasabah. Yang ketiga, yaitu supaya dapat menentukan layout yang sesuai dengan standar keamanan. Yang keempat, supaya bank dapat menentukan metode antrian agar optimal di hari jam-jam sibuk. Indikator penentuan lokasi. Yang pertama yaitu dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Yang kedua, dekat dengan perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan pasar. Yang keempat, dekat dengan perumahan atau masyarakat. Yang kelima yaitu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di sekitar lokasi. Yaitu bab tentang kerangka berpikir. Yang pertama yaitu pengetahuan. Di sini X1 fasilitas, X2 lokasi, X3 dan keputusan mahasiswa yaitu Y.
Yang pertama, jika pengetahuan tinggi maka akan meningkatkan keputusan nasabah, dan jika fasilitas baik maka akan meningkatkan keputusan nasabah, dan jika lokasi baik atau strategis maka akan meningkatkan keputusan nasabah. Yang terakhir yaitu jika pengetahuan fasilitas lokasi yang baik akan meningkatkan keputusan nasabah. Bab terakhir yaitu tentang hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu pengaruh pengetahuan terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan perbankan syariah. H0-nya pengetahuan tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Yang kedua, HI-nya pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Yang kedua yaitu pengaruh fasilitas terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H0-nya di sini yaitu fasilitas tidak berpengaruh terhadap mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H1-nya yaitu fasilitas berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Yang ketiga yaitu pengaruh lokasi terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H0 di sini yaitu lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H1-nya yaitu lokasi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Nomor 4 yaitu pengaruh pengetahuan fasilitas dan lokasi terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. H0 pengetahuan fasilitas dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Yang kedua yaitu pengaruh pengetahuan fasilitas dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua yaitu variabel. Dari variabel di sini ada dua, yaitu variabel dependen menggunakan keputusan Y dan variabel independen menggunakan pengetahuan X1, fasilitas X2 dan lokasi menggunakan X3. Lokasi penelitian ini bertempat di kampus 1 Jalan Pramuka nomor 156 Ponorogo dan kampus 2 Jalan Puspita Jaya, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif IAIN Ponorogo dengan jumlah mahasiswa 12.422. Jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 100 responden. Karena sampel pada penelitian ini memerlukan 100 responden, maka dari itu akan disamaratakan dan pengambilan sampel di setiap fakultas yaitu 20 responden. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, yang mana data itu sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang telah dilakukan. Yaitu teknik pengumpulan data yang di sini menggunakan kuesioner, yaitu jawaban sama setuju diberi skor 4, jawaban setuju diberi skor 3, jawaban tidak setuju diberi skor 2, dan jawaban sangat tidak setuju yaitu diberi skor 1. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen daftar pertanyaan berupa isian yang akan diisi oleh responden, checklist berupa pilihan dengan cara memberi tanda pada kolom-kolom yang telah disediakan, dan skala berupa pilihan dengan memberi tanda pada kolom berdasarkan tingkat tertentu. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk
mengetahui pengaruh adanya pengetahuan fasilitas lokasi terhadap keputusan mahasiswa IAIN Ponorogo dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Pengujian validitas menggunakan rumus yang dikemukakan oleh person yang dikenal dengan rumus koreksi. Rumusnya yaitu X sama dengan X dikurangi X pangkat 2, Y sama dengan Y dikurangi Y pangkat 2. X merupakan skor rata-rata dari X dan Y merupakan skor rata-rata dari Y. Penelitian menetapkan taraf signifikan sebagai pedoman untuk memilih item-item dengan probabilitas di bawah 0,05 akan dianggap gugur dan tidak digunakan dalam penelitian. Pengujian signifikan dilakukan dengan kriteria menggunakan variabel. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan rumus alpha untuk menguji reliabilitas. Instrumen penelitian dengan menggunakan formula Cronbach alpha. Untuk menentukan instrumen itu variabel atau tidak menggunakan 0,5. Jika Cronbach alpha kurang lebih daripada 0,05, maka butir soal tersebut reliabel. Yaitu teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu uji normalitas. Apabila nilai probabilitas lebih daripada 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang daripada 0,05, maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Yang kedua yaitu uji autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara rasio 2 pada satu pengamatan dengan pengamatan lain digunakan uji autokorelasi. Yang ketiga yaitu uji linearitas. Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan, bertujuan untuk melihat hubungan dua variabel membentuk garis lurus atau linear. Yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Alat yang digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor atau VIF. Jika VIF kurang dari 10 H0, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kedua yaitu analisis regresi. Analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi berganda merupakan suatu analisis yang menguji dua atau lebih independen variabel dalam formulasi umum. Ketiga yaitu uji ketetapan model. Yang pertama yaitu uji F. Adalah pengujian signifikan persamaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap variabel terkait yaitu Y. Yang kedua yaitu koefisien determinasi. Nilai R2 pada tabel model summary adalah presentasi kecocokan model atau nilai yang menunjukkan variabel dependen. Semakin banyak variabel dependen terlibat, maka nilai R2 maka semakin besar. Yang ketiga yaitu uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan masing-masing variabel bebas dengan nilai T tabel dengan derajat kesalahan 0,05. Apabila nilai T hitung lebih dari R tabel, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Selanjutnya yaitu analisis jalur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur
untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat yang terjadi dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan akibat tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.